Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai Urban Design Guideline, yaitu pedoman di dalam perencanaan Urban Design atau RTBL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Kita mulai dengan apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita akan berikan pengantarnya, introduction-nya. Yang kedua adalah komponen-komponen dari rancangan kawasan kota. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip untuk membuat satu pedoman rancangan kota yang berupa blok. Apa itu Urban Design Guideline atau pedoman rancangan kawasan kota? Jadi Urban Design Guideline itu sebenarnya adalah satu alat untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan sasaran dari penataan satu kawasan yang lebih livable, yang lebih layak untuk hidup, berjati diri, produktif, serta sustainable, terstruktur, dan mudah untuk diimplementasikan. Isinya adalah mengenai ketentuan dasar untuk penataan satu distrik atau bagian kawasan kota. Di antaranya adalah peraturan lingkungan dan bangunan yang lebih detail, yang lebih rinci. Kemudian juga untuk panduan implementasi dan pembangunan rencana secara umum, baik itu coupling, kelompok bangunan, elemen-elemen dari struktur kawasan, coupling maupun blocks. Apa keuntungan dari Urban Design Guideline? Jadi kalau kita punya pedoman atau panduan rencana tata ruang kawasan, apa itu keuntungannya? Di antaranya adalah merupakan bisa menjadi arahan yang ringkas dan sistematis untuk implementasi ketentuan dasar dan ketentuan desain secara terdetail dari setiap bangunan, coupling, subblok, dan pengembangan blok dengan dimensi yang lebih terukur. Yang kedua adalah untuk memfasilitasi, mendorong pengembangan desain pada setiap coupling atau blok agar sesuai dengan visi dan karakter lingkungan yang telah ditentukan. Keuntungan ketiga adalah untuk memfasilitasi, memudahkan di dalam manajemen dan kontrol dalam suatu kawasan atau area yang agar sesuai dengan visi dan karakter lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk intervensi desain yang mempunyai dampak lebih positif, ya, terukur, tertarget pada satu kawasan yang direncanakan. Yang kelima adalah untuk integrasi, untuk mencapai integrasi dari elemen-elemen desain dari satu area perencanaan, seperti land use-nya, sirkulasinya, building-nya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah untuk memberikan satu gambaran umum simulasi 3-dimensional dari bangunan atau model untuk implementasi dari semua lingkungan perencanaan dan bangunan, ya, pada setiap coupling, subblok maupun secara keseluruhan. Nah, kita bicara yang kedua adalah komponen rancangan kawasan. Ini saya ambil dari pedoman umum pedoman rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Ya. Yang pertama adalah struktur peruntakan lahan, yang kedua intensitas pemanfaatan lahan, yang ketiga adalah tata bangunan, dan yang keempat sirkulasi dan jalur penghubung, yang kelima sistem ruang terbuka dan tata hijau, yang keenam tata lingkungan, tata kualitas lingkungan, dan yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sistem prasarana dan sarana lingkungan. Kita bicarakan yang pertama, struktur peruntukan lahan. Struktur peruntukan lahan itu merupakan komponen rancangan kawasan yang berperan dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan atau land use-nya, tata guna lahan yang telah diterapkan dalam satu kawasan. Jadi Anda membuat satu peruntukannya
land use-nya. Ini ada yang tanda merah, ini adalah untuk perdagangan. Yang kuning adalah untuk permukiman. Yang biru adalah untuk perkantoran. Yang hijau adalah untuk green space. Nah, ini struktur peruntukannya. Jadi menunjukkan tata guna lahan atau land use di dalam satu kawasan perencanaan. Intensitas pemanfaatan lahan. Nah, kalau tadi sudah ditetapkan land use-nya, ya, guna lahannya, yang misalnya yang warna kuning, ya, itu intensitasnya berapa? Kalau itu permukiman, ya, permukimannya berapa kepadatannya yang diizinkan di situ. Nah, ini diberikan satu tanda di pakai bulat ini ya. KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, KDA itu untuk menunjukkan tingkat kepadatannya. Demikian juga yang merah untuk perdagangan, ditunjukkan KDB-nya berapa, KLH-nya berapa, KDH-nya berapa, kemudian KTB-nya berapa. Gitu ya. Lalu juga yang biru untuk perkantoran, nah demikian seterusnya. Jadi menunjukkan intensitasnya. Nah, di situ juga akan tercantum insentif dan disinsentifnya. Maksudnya adalah ketika pembangunan itu memenuhi dari ketentuan, maka ada insentifnya, misalnya pengurangan pajak. Tapi kalau tidak memenuhi, melanggar dari ketentuan, maka ada disinsentifnya, yaitu mungkin dengan pengenaan denda. Berikutnya adalah tata bangunan. Jadi tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang. Jadi ini produknya, makanya wujud pemanfaatan ruang itu ya building-nya tadi. Nah, ini akan meliputi berbagai aspek, yaitu citra atau karakter fisik lingkungan akan seperti apa, besarannya, konfigurasi, dan elemen-elemennya. Ada penentuan couplingnya atau peta lahan, ada blok, ada buildingnya, ketentuan mengenai ketinggian dan elevasi lantai bangunan. Lalu untuk sistem jalur sirkulasi dan jalur penghubung, ya. Jadi sistem sirkulasi dan jalur penghubung itu terdiri dari jaringan jalan dan pergerakannya. Jadi di sini ada pergerakannya seperti apa. Oh, untuk kendaraan umum yang warna merah, mungkin kendaraan lokal ya yang warna orange, pedestrian yang warna kuning dan seterusnya ya. Jadi ini di situ ada jalur sistem jalur penghubung dan sistem sirkulasinya yang masuk ya. Kemudian misalnya nanti untuk kendaraan informal, sepeda, jalur sirkulasi juga ada sarana transitnya ada di mana, mungkin juga tempat parkirnya dan seterusnya. Lalu komponen berikutnya adalah sistem ruang terbuka dan tata hijau. Jadi sistem ruang terbuka dan tata hijau itu merupakan komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar sebagai elemen tambahan, kadang-kadang kan hanya sebagai tambahan ya, tetapi itu sebagai bagian integral yang menyeluruh, yang terkoneksi dari satu lingkungan yang lebih luas. Nah, penataan sistem ruang terbuka itu diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting ya, secara ekologis. Jadi tata hijau itu fungsinya untuk ekologis, bagaimana kota itu menjadi lebih ekologis ya, bisa lebih rekreatif namun tetap estetis indah ya bagi lingkungannya dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses oleh semua publik ya, dari berbagai kalangan. Nah, inilah sistem tata hijau itu yang juga harus diatur ya di dalam satu penataan kawasan, maka dibuatlah sistem ruang terbuka dan tata hijau. Berikutnya tata kualitas lingkungan. Ya. Penataan kualitas lingkungan itu merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan ya, sedemikian rupa sehingga tercipta suatu atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas dan memiliki orientasi tertentu. Jadi ini lebih menekankan pada kualitasnya ya. Kualitasnya yang lingkungan itu juga harus memberikan satu informatif, ada karakter, sense of place-nya yang harus masuk di situ. Orientasi yang jelas ini, orientasinya kemana ini dari lingkungan itu. Nah, ini bagian yang harus diatur di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan. Berikutnya adalah sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ya. Jadi berisi kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Ya, jadi mencakup air bersih, air limbah, drainasi, persampahan, gas dan listrik, jaringan telepon, pengaman kebakaran, ya, sistem jalur evakuasi. Ya. Atau kalau secara sederhana kita lihat di dalam urban infrastructure itu ada land use, ya, yang akan berhubungan dengan water and waste water, jadi air dan limbah cair. Ya. Ada juga dengan land use itu terkait dengan transportasi. Land use itu juga akan terkait dengan energi. Ya. Transportasi itu ada menggunakan energi, demikian juga water and water treatment itu juga menggunakan energi. Nah, inilah makanya satu lingkaran yang harus ditata di dalam satu perencanaan bagian kawasan kota. Nah, ini yang ketiga adalah isinya panduan. Bagaimana membuat panduan? Jadi ketika Anda sudah membuat satu perencanaannya, maka Anda membuat guideline-nya atau panduannya. Nah, ini untuk rancangan tiap blok. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah panduan rancangan dari masing-masing materi rencana. Sifatnya adalah ada yang bersifat substansif, ada yang deskriptif, dan ada yang normatif. Ya. Substansif itu misalnya merencanakan kawasan land use-nya. Land use-nya harus berkelanjutan. Atau kalau transportasinya, sistem transportasi harus sustainable. Ya. Kemudian contoh lainnya memperkuat karakter atau identitas satu tempat. Ya. Ketika tata masa bangunan, bagaimana tata masa bangunan itu yang beridentitas atau berkarakter. Lalu kaitkan dengan struktur ruang makronya. Kemudian kemudahan pengendalian dan pengelolaan. Jadi kadang-kadang satu diatur tapi sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk dikelola. Makanya ini secara substansif di dalam aturan itu harus mengatur bagaimana supaya kemudahan pengendalian dan pengelolaan. Yang berikutnya deskriptif. Jadi aturan itu dideskriptifkan. Ya. Deskripsinya itu berupa terukur dan terinci. Jadi makanya ini ada satu panduan itu supaya apa? Ada ukurannya. Misalnya dari KDB. KDB-nya berapa? Terukur kan itu. Oh, KDB-nya 60%. Kemudian ketinggian bangunan maksimal berapa? Terukur. Dan rinci. Rinci itu maksudnya ya per blok, kalau ada blok yang berbeda ya tunjukkan di situ. Subblok ini berapa KDB-nya, KLH-nya berapa. Spesifik tunjukkan itu di mana dan menyeluruh seluruhnya. Seluruh kawasan itu harus diatur. Nah, yang ketiga adalah normatif, yaitu mengacu pada peraturan perundangan. Artinya secara normatif itu semuanya harus ada aturannya, ada pijakannya, yaitu dari peraturan dan ketentuan perundangan. Nah, yang kedua, yang isi dari guideline itu adalah aturan-aturan. Ya, ada aturan dasar. Ada aturan yang bersifat wajib, ya, nanti juga ada aturan yang bersifat anjuran utama, ada yang bersifat anjuran. Atau kalau di dalam agama Islam ada yang sifatnya wajib ain, gitu. Ada juga wajib kifayah, ada yang sunnah. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Yang wajib ain itu yang mesti harus ada gitu ya. Ini seluruh aturan yang wajib itu nanti diikuti oleh perda atau wali. Apa saja itu aturan yang wajib? Itu ada 7. Peruntukan lahan harus jelas di situ ya. Untuk apa ini? Kalau perdagangan di mana? Ini untuk perdagangan, tidak boleh untuk permukiman. Ini untuk perkantoran, ini untuk industri. Kemudian yang kedua, luas lahan dan batas lahan. Harus jelas mana luasnya, berapa luasnya, batasnya mana. Jadi kalau nggak bikin aturan tadi kan harus terukur dan rinci ya. Luasnya jelas, batasnya jelas. Yang ketiga, koefisien dasar bangunan atau KDB. Ya, ini harus ada KDB itu. KLB juga demikian, koefisien lantai bangunan. Ya. Ketinggian maksimum bangunan harus dimasukkan di situ. Garis sempadan bangunan atau ROI harus masuk. Jarak bebas harus masuk. Nah, ini semuanya aturan wajib, artinya di dalam aturan itu harus dimasukkan pada tiap-tiap lahan dan batas-batas yang jelas. Nah, yang berikutnya adalah aturan anjuran utama atau kalau wajib kifayah ya. Bersifat mengikat dan dianjurkan untuk ditaati atau diikuti. Jadi mengikat dan dianjurkan. Kalau tadi wajib ini masih ada mengikat dan dianjurkan untuk ditaati ya. Komposisi peruntukan lahannya. Oh, komposisinya berapa persen untuk hunian, berapa persen untuk perdagangan, berapa persen untuk industri, berapa persen untuk ruang terbuka hijau. Yang kedua, penggabungan dan pemecahan blok menjadi subcoupling atau coupling. Jadi anjuran, oh coupling itu maksimal atau minimal berapa ukuran coupling minimal, mukanya berapa, luasnya berapa. Ya. Subblok demikian juga, subblok itu berapa,
maksimal bisa dibagi menjadi sebuah subblok. Ya, ada ketentuan seperti apa. Bentuknya akan seperti apa, dimensinya, kubahannya, tata kubahannya, perletakannya, komposisinya. Anjuran sirkulasi kendaraannya, sirkulasinya akan seperti ini. Sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki. Ruang terbuka hijaunya minimal berapa persen, ya. Tata hijaunya akan seperti apa. Kemudian signage-nya, papan informasinya, pagar pembatas, utilitas dan lingkungan. Nah, ini semuanya adalah merupakan anjuran utama yang perlu diatur di dalam RTPL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Berikutnya adalah yang sifatnya ibaratnya sunnah ya, aturan anjuran, kualitas lingkungan, organisasi fungsinya, sirkulasi pejalan kaki mikro, sirkulasi untuk moda transportasi. Ada juga kualitas visualnya, ya. Diatur estetikanya, kubahan bentuknya akan seperti apa, kinerja arsitekturalnya, papan reklame, papan pengumumannya, bahan-bahannya, materialnya, warnanya, ini menjadi anjuran. Ya, terutama ini harus diketahui kalau itu menjadi daerah preservasi konservasi, maka ini bisa meningkat menjadi aturan utama kalau itu atau aturan yang level di bawahnya. Anjuran tadi, tapi yang anjuran utama. Kualitas lingkungan, ya, diatur pencahayaannya, sirkulasi udaranya, lalu tata hijau, ruang terbukanya, kepentingan publiknya, aspek sosial budaya. Ini kualitas lingkungan juga harus diatur untuk aturan anjuran. Tapi semuanya itu ini sifatnya masih bisa negosiable lah, ya, sunnah gitu ya. Nah, maka ini contoh saja simulasi rancangan karena di dalam urban design guideline itu juga harus dimasukkan simulasi rancangan 3 dimensional. Ya. Oke, demikian saya kira untuk materi kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.